melanjutkan studinya, semoga ilmunya bermanfaat. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MC moderator. Itu pesan dari beberapa asatidz yang mengusir. Atau mungkin nanti Saya mulai dari Bang Muhammad. Persilakan Pesan. Boniman kan. Wasiat. yang pesan-pesan nanti Ustaz yang Saya kali pamitan aja. Udah pamitan. Biar ya. Pesan apa? Wasiat. Mas. Atau mungkin urusan ini utang piutang. Sebelum meninggal. Maksuban. Udah, nggak etis dong. Itu dulu. Ini terakhir. Pengantin ini pengantinnya. Nanti kita tutup ya, benar. Pamitnya apa saya yang pamitan? Kami bisa cukup sekian. Perwakilan dari yang inilah, perwakilan dari yang Mau pulang. yang tinggal kepada yang mau pulang kan gitu. yang baru datang yang baru yang pesapan Baru datang kan? yang baru datang Apaan Gus? Udah Gus. cerita pengalaman di ini ya. Mau nasihat dari yang ini para senior yang mau isi tuh. Ya, sekarang Ustaz memberikan kami juga wasiat-wasiat lah sebelum pulang kan? Iya. Kodam setakat. Wasiat ini apa? Pedoman. Yang mau wasiat dulu, pesan-pesan dulu. Kayaknya pesan-kesan cocoknya pesan-kesan dulu. Ini bener ya, bener. Gimana ini? Itu aja man, pesannya jangan lupa futsal. Gitu aja. Ya. Oh iya, lihat kapten gitu. Hati-hati. Tetap Acaranya dulu. menyerang pamitan. Akan besar intinya sekarang yuk. Lalu saya mulai dulu baru man ya. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan dan segala hal yang sudah kami dapatkan sini, termasuk pertemanan baik bisa mengenal. Saya pertama kali datang ke Saudi itu sebenarnya satu pesawat dengan Abdurrahman. Oh, udah pulang dengan Abdurrahman. Besti. Setia sekali ya. Menunggu Abdurrahman selesai. Subhanallah. Karena satu pesawat darat sudah pulang semua. Banyak lah, mungkin silih berganti ya orang-orang yang kita kenal ya. Ada yang mungkin teman-teman yang dekat sekali, teman dekat kan begitu pasti kan, ada yang sangat dekat karena kita sering interaksi, ada yang cukup kita ketemu di Matam ya kan. Tapi sekarang susah juga ya ketemu di Matam, itu salah satu mungkin tantangan sekarang untuk saling berkenalan lebih dekat antara semua mahasiswa, karena sudah kurang kurang tempat-tempat titik-titik temu lah. Kalau dulu titik-titik temu itu sarapan, kita bisa bertemu di sana. Kalau sekarang mungkin lebih harus sering aktif ya, atau komunitas-komunitas mungkin kalau ada komunitas bisa lebih diaktifkan supaya kita ada tempat-tempat titik temu gitu lah, baik antara mahasiswa di Sakan dan di luar Sakan. Mungkin itu aja yang paling penting kalau dari segi pertemanan atau ukhuwah lah, bagaimana memperkuat. Karena kalau alumni kan pasti selalu kita akan ngomong ikatan alumni, ya kan, pasti kita akan se-alma mater nih nanti nih, mau nggak mau kita sudah secara tidak langsung diikat. Kalau bukan ikatan persaudaraan se-Islam, keimanan, kita akan diikat sebagai alumni alma mater KSU gitu loh. Jadi kita ketemu di Indonesia pasti ikatan itu sangat kuat, karena selain keislaman tadi itu, kita sesama penuntut ilmu agama secara umum, kita selama mater ya langsung nyambung gitu kan. Apapun obrolannya di Indonesia, kita akan berbicara tentang selama mater, dan sinar kita juga habis berisik kan mater.
Kayak itu juga mau nggak mau kita harus mengakui bahwa kita ada ikatan itu. Kemudian yang kedua minta maaf. Saya setelah berterima kasih mungkin minta maaf pada teman-teman kalau mungkin ada salah dan khilaf, ada selama ini hal-hal yang nyangkut, silakan disampaikan secara langsung, japri langsung. Apa hal-hal yang mungkin saja saya lupa, mohon diingatkan. Kemudian persoalan mungkin cara kita berkomunikasi, mungkin saya kalau kurang aktif dengan bergaul dengan teman-teman, mungkin itu ada masing-masing kita akan ada skala prioritas, dan disitulah kita menghormati dan menghargai skala prioritas yang kita kejar masing-masing. Tetapi dikembalikan lagi, kita tidak lupa juga dengan program-program yang sifatnya tadi ukhuwah, ya kan. Setiap pribadi kita punya skala prioritas, tapi tentu saja kayak misalnya kami segini, paling enggak kita saling menyempatkan mungkin sesekali untuk bertemu dalam beberapa waktu. Saya kira itu aja dari kami. Mohon dimaafkan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan bisa dimaklumi. Saya kira demikian. Kalau masalah pesan-pesan keagamaan, saya kira insya Allah di sini semua sudah belajar agama insya Allah. Betul. Saya kira demikian. Sallallahu Nabi Muhammad wasallam. Ya udah, itu diwakilkan sama Enggak, terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya pesan dari siapa ini? Rahman, Abdul Rahman. Ajam. Abdul Rahman. Dari Mas Abdul Rahman dulu lah. Oke, biar cepat. Ayo, Tarjeman. Oh, di kamu nih. Iya. Kami tandur. Ah, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di majelis ini yang Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini yang pertama saya ingin menyampaikan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan sekaligus ingin berpamitan kepada kawan-kawan semua. Setelah berapa tahun saya di sini ya? Sudah lama. Malu ngomongnya. Ya, sekitar 8 tahunan lah ya. Gak dikurang-kurangin, teman. Gak dikurang-kurangin kan? Lebih sih ada. Dari Ma'had sampai selesai S1. Alhamdulillah selesai. Ya walaupun telat, tapi alhamdulillah. Terus apa ya? Ya, dia mau minta maaf kepada teman-teman semua kalau ada muamalah yang kurang baik dari saya. Mohon dimaafkan. Kalau saya punya janji atau punya hutang, ya tadi japri aja biar hati enak ini pulang tenang. Apa ya, terus ya itu aja sih ya. Udah disampaikan aksuban semua kayaknya nih yang tadi Anda pengen sampaikan. Bahasa Arab sekarang, Mas. Bahasa Arab sekarang, Mas. Sejauh udah itu aja mungkin ya. Warisan udah ditapin semua ya. Banyak ini warisannya. Ya mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya. Siapa? Hah? Masalah perpecahan gimana? Nah, kapten sekalian. Alhamdulillah ini ada udah japrin nama ini Bang Fajar. Insyaallah Bang Fajar mau kemana-mana baru insyaallah. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya pesan-pesan dari Mas Nahrid, dipersilakan. Ya apa aja. Masalah lanjut latihan nanti. Lulus dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Ini yang tanah berkapil yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkumpul ini. Sebenarnya saya nggak nyangka disuruh kasih pesan-pesan ya, soalnya insya Allah
persiapan untuk S3 juga insyaallah udah semoga dimudahkan dan Amin. Iya, udah lama Ustaz. Sebenarnya udah 2 semester soalnya. Apalagi ya sampaikan ya. Enggak tahu juga sebenarnya mau disampaikan soalnya masih di sini gitu. Udah. Ya, terima kasih lah untuk ini doa-doanya teman-teman semua. Alhamdulillah saya berhasil menyelesaikan kuliah saya di sini. Insyaallah doakan untuk lanjut S3. Terima kasih. Amin. Azam. Alumni mana? Lodi lah. Itu juga alumni nih. Ini juga alumni Mahat. Oh iya lah lu. Selanjutnya pesan dari Mas Azam. Apa deh? Sebuah permintaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suatu kehormatan bagi saya. Bisa memiliki teman-teman seperti kalian. Terima kasih. Walaupun belum tahu kapan baliknya. Dulu anak kesini itu bareng sama Fikri, sama siapa? Sama Dulo yang juga ada. Dian beda pesawat sama satu angkatan. Beda pesawat satu angkatan tahun 2014. Sekarang udah 7 tahun setengah di sini. Alhamdulillah segala pengalamannya di sini sangat berharga buat saya. Minta doa ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Kemudian acara selanjutnya yaitu kesan dan pesan dari Ustadz Ridwan kepada Saya punya usul nih. ini Ya di sini sampaikan. teman-teman yang mau isi Ustadz. Saya pas acara perpisahan Eksan itu di Batam itu jadi masing-masing menyampaikan kesan-pesannya juga. Iya, bagus. Jangan dong. Pertama dari banyak orang. Jadi, meskipun sering juga akhirnya idem gitu ya, tapi coba kita dengarkan saja nanti. Dari yang sering ketemu, kemudian yang mungkin jarang ketemu, tapi pasti punya kesan yang berfaedah insyaallah kepada teman yang mau pulang. Itu sangat berkesan sekali daripada dari satu orang. Ini untuk saya. Terima ya? Terima. Jangan lama-lama. Iya. Jangan begitu aja. Adem dulu dari saya mungkin harus sampai ke ini ke Eman gitu dari Ketua Kamisa atau gimana gitu per pribadi aja. Pribadi. Langsung digelar aja. Kalau saya pribadi ya. Terima kasih untuk info menyesatkannya. Dulu pertama kali saya kesini dapat info supir. Iya. 3 hari kalau tidak salah ya. 3 hari nyampe sini dapat info supir lowongan. Berapa? 1.500 kan. Aneh iseng-iseng ke sana. Belum punya SIM, dites drivernya. Salah arus. Salah jalan ini. Lawan arus. Ya mungkin itu. Gak ada yang Iya info. Jadi kesan dan pesan juga. Oh pesannya juga. Pesan saya kalau nanti exit langsung pulang ke rumah. jangan mampir ke bini muda. Gak bercanda.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ke kanan. Ayo, ke kanan, ke kanan. Loh. Mas Subhan. Oh, Mas Subhan ini belum pernah. Udah, udah, udah mencakup udah. Ini Mas Patah. Biar cepat. Kalau Ana kesannya apa ya? Nggak ada kesan dulu. Tapi yang paling aneh, Ana pernah ditraktir makan gitu. Terus sering sama Mas Subhan sering ngobrolin politik gitu. Pesannya semoga sampai di Indonesia dengan selamat dan bertemu dengan keluarga, dan untuk Mas Subhan semoga cepat menikah. Amin. Dah, sekian, terima kasih. Ana. Iya dong. Pesan Ana untuk Mas Oman nih. Dari awal bingung ini mau manggilnya sama. Oman yang bener. Banyak Iman, Oman. Nah, Oman. Oman ya. Ya Brahman, ternyata Brahman namanya. Yaman. Bukan Ya, kesan pertama gokil sekali sih ketemu beliau. Masya Allah. Satu mabena gitu kan. Walaupun awal-awal emang kayak masih canggung gitu. Tapi ketika udah ngobrol di kamarnya Mas Fikri, banyak kelucuan-kelucuan yang saya dapatkan dari beliau. Terus Mas Azam juga lumayan ya gokil juga sih. Soalnya satu komplotan nih kayaknya di sini. Terus pesannya untuk semuanya mungkin semoga ilmu yang didapatkan di kampus ini mudah-mudahan berkah semuanya, manfaat dunia akhirat, dan nanti pulangnya selamat, lancar sampai tujuan. Amin. Kanan ya. Pesan Ana untuk Mas Eman, Masya Allah orangnya baik, terus ya apalagi beliau adalah kapten tim futsal kita kan, jadi sangat terpukul sekali kalau beliau balik ini. Pas turnamen nggak pernah muncul ya? Kapten doang. Aduh. Turnamen pula. FIFA gimana? Iya, terus sering mabar FIFA juga. Habis itu untuk Mas Subhan aduh mau bilang sabar dulu dong. Ya terima kasih telah dipercayakan untuk apa sih namanya, mewarisi kamar antum. Akan saya jaga baik-baik. Dan untuk Mas Azam, insyaallah setelah balik ke Indonesia kita masih tetap mabar. Mabar apa nih? Mabar aja udah. Untuk Gajian bareng. pesan-pesannya semoga antum semua setelah balik ke Indonesia bisa menjadi lebih baik dan membawa faedah yang banyak untuk masyarakat Indonesia. Kemudian insyaallah semoga kita tetap terus bersilaturahmi walaupun sudah di Indonesia. Itu sih yang udah sekian. Ya, pesannya untuk Bang Oman, di samping beliau ini adalah kapten futsal, beliau juga dahulu memegang panji apa ya? Panji Sapila KSU untuk ke Haroj. Jadi dulu sama Kang Iman gitu kan. Oh iya, berdua. Karena pertama kali ke Haroj dibimbing oleh beliau. Ditunjukkan barang-barang yang Mutawif. ya, dan lain-lainnya. Masya Allah beliau ini pergerakannya mantap. Untuk Mas Subhan, walaupun jarang mungkin keluarnya itu, tapi sekali keluar Masya Allah banyak ide-ide yang cemerlang sekali. Dulu zaman saya PPMI dulu sangat berterima kasih kepada beliau, termasuk juga Bang Afan waktu itu, karena ide-ide yang sangat membantu dan agenda yang alhamdulillah lancar ya, diantaranya PPMI Talk yang sampai malam gitu. Kemudian yang untuk Mas Azam itu sebenarnya Mas Azam ini nama mahasiswa KSU yang pertama saya tahu.
Karena waktu maba itu masuk beliau. Tapi yang ngechat tetap Ridho ya. Jadi, Masya Allah, alhamdulillah bisa kenal dengan beliau-beliau dan bisa berdiskusi, bisa berbicara. Pesannya semoga ilmunya bermanfaat, bisa menjadi dimudahkan segala urusannya di Indonesia, segala impiannya bisa dimudahkan. Jangan lupa kami kawan-kawan antum di sini, insya Allah kami saling mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesannya sama Mas Iman ya. Pertama kali emang saya tahu beliau itu waktu di Harrods itu kan. Jadi kita sama-sama berangkat ke Harrods lagi. Iya. Masya Allah itu kan. Terus kemudian ya kita main futsal bareng, Masya Allah. Terus sana juga sering minta tolong sama Mas Iman waktu belum bisa juga gitu kan, Masya Allah. Jadi banyak berinteraksi juga sama beliau. Mungkin habis ini Anda juga mau minta tolong nih sama Mas Iman nih. Mau nitip paket juga. Waduh. Kalau Mas Iman, Masya Allah, saya pertama kali ngobrol panjang lebar sama Mas Iman ini ketika PPMI Talk gitu ya. Nggak nyangka pertanyaannya itu di luar apa ya, di luar batas. Biasanya Masya Allah pertanyaannya luar biasa gitu. Jadi bisa mencari detail narasumber, mencari tahu dengan sangat detail, Masya Allah. Jadi kita sebagai yang ditanya itu bisa bercerita panjang lebar juga gitu karena pertanyaannya, Masya Allah. Jadi ya itu tadi idenya banyak yang sangat cemerlang gitu Mas. Jadi kalau nanti ke Jogja, jadi kuliah di Jogja, Insya Allah kabar-kabar lah. Barangkali kita bisa ketemu. Iya. Kalau pas pulang. Kalau Mas Azam ini kesan pertama itu saya lihat Mas Azam tuh kayak serius banget, orang nggak bisa bercanda gitu. Ternyata kebalikannya gitu. Geng di sini tuh ternyata gokil gitu. Itu sih kalau pesannya ya mudah-mudahan kita masih bisa inilah nggak lost kontak lah setelah kita berpisah setelah dari sini, karena kita sama-sama beralma mater KSU ya. Jadi sampai di Indonesia pun mudah-mudahan silaturahmi kita masih tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama untuk pesan nyaman ya. Nyaman karena kita ya seangkatan ya dari Ma'asyiah sampai sekarang gitu kan. Satu perjuangan di mana kita bisa pernah merasakan Iman sama Azam pernah merasakan beberapa masa di mana setelah kita tuh nggak ada mahasiswa S1 lagi datang, sehingga kita dalam beberapa periode itu megang PTMI terus gitu, vakum gitu. Jadi ya sebenarnya Iman, Azam dan juga Mas Suban juga sebenarnya itu teman-teman yang Masya Allah sudah lama dikenal gitu dan punya banyak kenangan gitu, punya banyak cerita. Oke. Terus kalau Iman khususnya ya, kalau bagi Ana, kalau untuk Iman itu jadi kalau kita ngobrol misalkan antum mau tanya-tanya soal harga yang murah atau misalkan tanya Man gitu, karena beneran Ana kemarin ke Batam nyari jam tangan misalkan dapat harga 100 real ke atas, dia cuma 50 real gitu. Luar biasa. Nah, artinya kalau misalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dagang, insya Allah Man udah pengalaman gitu di Riyadh gitu, jadi jangan diragukan lagi gitu. Itu yang pertama, dan itulah mungkin kesan dari Ana gitu, dan juga beliau juga rajin untuk ngajakin kita untuk selalu sehat gitu olahraga. Terus juga untuk Mas Suban ini, kalau Mas Suban ini Masya Allah kalau ngobrol sedikit aja udah nyambungnya kemana-mana gitu, politik segala macam gitu. Jadinya menarik gitu, bahasanya sandung menyambung gitu. Dan juga beliau adalah kawan saya ketika berangkat simposium ke Pakistan ya, Pakistan. Dan kalau nggak ada Mas Suban mungkin Saudi ini rada sepi gitu. Karena kalau ada Mas Suban, Saudi jadi ramai gitu. Terus untuk Azam ya, tentu kalau Azam sebenarnya kenal Azam ini bukan dari 6 tahun yang lalu, 12 tahun ya kenal gitu.
kan dari SMP ya. Dari SMP habis itu SMA menjadi ketua kelas saya di sekolah. Dan apa namanya? Baru tahu nih. Info baru. Kelas ini. Terus apa namanya kalau misalkan apa namanya kita ngomong di sini pakai bahasa Arab mungkin bahasa Fusa segala macam. Tapi kalau Azam ini paling jago dia pakai bahasa Amiyah Saudi gitu. Dia paling gampang dekat dia sama orang Saudi. Makanya kemarin dibayarin gratis jalan-jalan ke apa namanya Red Season ya. Orang Saudi. Ketika ada acara-acara apa namanya bareng Kementerian Pariwisata segala macam. Ya Azam ini termasuk yang mendapat apresiasi gitu untuk apa komunikasi dengan orang Saudi. Dan mudah-mudahan keahlian itu terus berlanjut, mungkin ntar sampai jadi PNS di Kemenpar ya. Insya Allah itu mungkin dari Ana dan ya masih banyak lagi ya. Mudah-mudahan semuanya sukses ya. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikirim lagi. Yang pertama untuk Mas Abdurrahman, yang Ana ingat waktu itu Ana sama Mas Mahrir sama Mas Latif ke Depok terus kartu. Waktu itu di sini Ana pinjam powerbank beliau. Mas punya powerbank nggak? Karena habis. Ini Mas. Nah terus kita di Irko sampai selesai siang-siang hampir 4 jam, bisa sampai 3 jam. Ana lupa kembalikan ini powerbank Ana. Powerbanknya beliau. Terus Ana WA malam ini beliau, Mas, Ana lupa ini powerbank antum kemana balikin? Gak apa-apa Mas, buat antum aja. Masya Allah. Dermawan sekali. Dermawan sekali memang ini. Panutan. Yakin ya powerbank dia? Itu Ana belum tahu dia mau exit. Setelah itu di grup, wah ternyata bagi-bagi. Alhamdulillah kebagian. Man pinjam iPad man. Itu Masya Allah ya Ana, karena Ana termasuk jarang ketemu beliau gitu ya. Terus langsung sama beliau dikasih tuh Masya Allah. Dan Ana kebetulan itu sangat bermanfaat sampai sekarang gitu. Masya Allah. Kemudian untuk Mas Subhan, Ana ingat waktu itu Ana diajak ke tempat Ustaz Ihsan sama Mas Faisal waktu itu. Ya sama, seperti teman-teman yang lain ketika ngobrol sama beliau tuh Masya Allah gitu ya, pembawaannya meriang, semangat, terus ya yang dibicarakan tuh kita banyak dapat faedah lah Masya Allah dari beliau. Lalu untuk Mas Arun, kok pernah Mas? Ya karena beliaunya pindah. Kalau sama beliau, sama saya sama terus terang sangat jarang berbicara, jarang ketemu juga. Tapi Ana kaget waktu Ana lagi di Mahat itu, waktu itu sama Mas Nahir lagi bagi-bagi kuesioner gitu kan. Terus dia datang ke Ana, Mas mau isi kuesioner Ana nggak? Berapa? 50 real. Ya itu Ana jarang komunikasi sama beliau tapi ya sama beliau Ana tahu ya apa ya. Ya seperti yang teman-teman bilang lah, beliau sering bercanda dan lain-lain. Itu aja sih kalau dari Ana. Ya semoga nanti sepulangnya dari sini di Indonesia bisa menyebarkan ilmu yang sudah didapatkan di sini, memberikan faedah yang banyak untuk masyarakat Indonesia. Jazakallahu khairan. Pan, lanjut Pan. Karena lewat aja. Ada apa nih? Masih penasaran nih. Jangan gitu dong. Sedih. Man mendekat mana emang? Peluk. Ya kesannya sih kalau 8 tahun man ya. Belum pernah Pak yang lebih awal dah. Kalau sama Asuman teman sekamar ya, teman satu balkon. Sudah berapa tahun Asuman? Ada 7 tahun ya, 6 sampai 7 tahun lah. Tahun 2015. Kalau sama Mas Umar ini kesannya sangat banyak. Dari berangkat ke Sri Lanka naik pesawat bareng, kemudian sering dibujuin juga gitu kan.
Disuruh ke Makkah tapi nggak datang ke Makkah gitu ya. Ibu ya, ibu berapa kali? Udah OTW tapi belum OTW gitu. Sudah berapa kali itu Pak? Ya walaupun Ana juga tahu diri lah, sering nyari makan gratis gitu. Sama mas-mas. Ya itu kesannya Masya Allah banyak sekali, sampai dikasih taruh. Ana sudah banyak pemberian dari Mas Man tuh, sampai di Bekasi juga dikasih apa Mas? Di traktir makan Mas ya. Sampai Bekasi, nanti kalau pulang ke Indonesia silakan mampir ke rumahnya Mas Man ya. Ya kalau beliaunya ada di rumahnya, karena suka bilang nggak ada, benar ada. Parah jangan. Keren cerita sedih. Kalau sama Bang Subhan, kita kesannya sudah sering cerita kan Bang Subhan ya? Masya Allah, teman sebalkon lah, antum seperti Fatha dengan Faisal gitu kan, sama anak sama Bang Subhan. Kisahnya juga panjang kalau diskusi di kamar, teriak-teriak sendiri. Ya beliau sering teriak-teriak buat apa ada gitu kan ya, Bang Subhan ya. Sama-sama jomblo ya. Sama-sama. Ya kalau pesan untuk beliau berdua, semoga apalagi Bang Subhan itu kan, kalau Bang Man kan punya misi bisnis ya, harapannya bisa tetap dilanjutkan itu apa bisnis justipnya itu. Kalau untuk Bang Subhan mudah-mudahan apa program-program antum di Indonesia apa ASH Center dan semua investasi antum lancar. Kalau untuk Azam, kesannya Azam ini teman makan ya. Sama teman kemakha gitu. Ya coba ya. Ngopi bareng sama beliau gitu. Curhat-curhat. Banyak lah curhat sama beliau ya. Masya Allah. Ya pesannya semoga dapat ini Zam. Dapat posisi bagus lah di Indonesia ya. Kalau teman-teman punya lowongan kerja ya beliau tanya terus gitu ya, Pak kalau ada lowongan kerja lowongan jadi dosen gitu kan ya buat Azam gitu ya. Ya itu pesan anak buat Azam, semoga dapat kerjaan yang Masya Allah gajinya 2 digit 3 digit gitu ya. Nanti bisa traktir anak kalau karena ke Jakarta. Lanjut. Doki, ya sebelumnya Ana sangat berterima kasih kepada Kamisa, walaupun orang-orangnya silih berganti tapi kehangatan tetap kita rasakan. Mantap ya. Itu Iki yang ngomong. Pertama kali kesannya itu dulu pas Ana awal datang itu salah satu orang yang pertama disambut oleh dia itu adalah Ana. Ya ini dulu masih apa sekamar Mas Rido dia, 2. Masih unyu. Iya, ketemu sama dia. Emang kita pertama kali ketemu di mana? Hah? Pertama kali ketemu di mana? Di mana ya? Di kamar lo. Di sini. Kan di Jana berapa itu 33? Di Indo belum pernah di Indo ya? Hah? Di Indo belum pernah. Enggak lupa. Ya pokoknya banyak lah cerita oleh Mas Man, dan Mas Man ini emang apa ya? Dia ini gampang akrab dengan orang, makanya temannya ini sangat banyak kata dia gitu. Karena dia jelas diri begitu. Gue gampang akrab sama orang. Harus buka aibnya. Dan Mas Man ini punya keunikan, dia ini takhasusnya di Universitas Islamiyah, tapi spesialisnya di pengusaha. Businessman dan LC. Ya Mas, makanya dia pulang kan tanggal 22. Biasanya tanggal 23 keluar ya. Luar biasa. Nah, dalam singkat waktu untuk Mas Subhan udah lama kenal, kita udah berapa tahun Mas Subhan? Lama juga ya? Iya. Mas Subhan ini luar biasa,
wawasannya sangat luas dia, khususnya dalam bidang politik, hukum, dan saya lihat juga sangat optimis orangnya dan periang. Saya kalau nanya sama dia, ya santai aja. Gampang melalui segala rintangan. Ini harus kita contohkan. Gimana? Silakan Mas Subhan ini bisa sukses nanti untuk pulang ke Nusantaranya Mas Subhan. Ke Nusantara. Nanti Flores surga dunia kata Mas Subhan. Maros dia. Maros ya dia. Nah, untuk Mas Azam udah lama sekali. Karena pertama kali ketemu Mas Azam di bandara, kita berangkat bareng ini. Dia masih ingat aja pakai baju Arsenal. Arsenal merah. Mana saya ada tahu? Biru ya? Iya. Datang kemari kan. Nah, akhirnya bertetangga selama kurang lebih 9 tahun sama kita tadi. Lama sekali, ibarat kata anak itu udah tahu luar dalamnya Azam lah. sudah makan minum air pahitnya bersama Azam, yang ada mungkin sangat kehilangan tetangga terbaik kita bisa sukses di Indonesia. Amin. Kita semua ini bisa kembali bersama walaupun tanah yang kita bijak ini berbeda-beda. Lagi tidak sama. Ya. Lagi tidak sama. Nah, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, sepertinya sudah diungkapkan atau sudah disampaikan teman-teman sebelumnya ya. Jalan kesimpulan. Belum. Ya kalau diungkapkan dengan kata-kata rasanya tidak cukup ya waktunya. Jadi mudah-mudahan bisa dipersingkat. Ya kesan, pesan atau kenangan mungkin saya pribadi secara umum alhamdulillah dapat suasana baru, kawan-kawan baru di KSU atau di Arab Saudi secara umum, dan wabil khusus kepada secara personal seperti Mas Abdurrahman. Ya alhamdulillah pertama kali saya datang juga saya tinggal satu janah sama beliau gitu kan. Tentunya beliau saya pertama kali mengenal KSU kurang lebihnya ataupun ya secara umum dari beliau lah gitu kan. Selanjutnya seperti yang kawan-kawan ceritakan ya perihal main futsal gitu kan, olahraga dan lain sebagainya. Alhamdulillah banyak ilmu dan banyak kenangan gitu kan. Ya dilatih, disusun strateginya sampai akhirnya tarik misali lagi ya. Itu belum ada ganti kan loh. Iya. Strategi turnamen selanjutnya ternyata Farid Misali lagi. Ya pokoknya hal-hal banyak lah yang didapat terutama ketika kita belanja ke Harrods kemudian ke apalagi itu Fatha gitu kan. Ya, seperti yang teman-teman ceritakan tadi lah pokoknya. Hal-hal memang mungkin bisa dibilang di luar dari dunia akademik ya yang saya dapat, cuman hal-hal mengenai lingkungan ya yang tidak kalah pentingnya kita dapatkan tentunya, dan itu menurut saya merupakan informasi penting selama kita hidup di KSU. Kemudian ke Mas Subhan juga walaupun mungkin kadang lebih sedikit kita bertemu atau berkomunikasi, tentunya sekali ketemu, sekali ngobrol banyak hal baru atau hal-hal yang memang penting yang bisa saya pribadi dapatkan gitu kan. Terus ke Azam, Kang Azam, ya, kenangannya walaupun sedikit tapi cukup mengena. Sama kemarin kita ke Bogor ya. Bogor pas libur kemarin ke Bogor naik motor bareng. Dibayarnya tidur di kos lagi. Berkesan lah naik motor bareng ke Bogor. Tidur di kos-kosan. Iya, enggak. Hotel curhat. Naik motor Supra terus di hotel. Taunya curhat ya. Ya pokoknya gitulah. Dan beliau juga
saya sering minta tugas-tugas saya dosen-dosen yang Baliknya kebalik gitu. ya, terutama perkuliahan karena secara akademik ya beliau senior saya gitu kan di kampus gitu kan. Ya intinya mudah-mudahan ilmu dan pengalaman yang didapatkan di sini bermanfaat ketika pulang nanti gitu kan. Dan mudah-mudahan ketika sudah pulang kita bisa bertemu kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Allah. Itu aja, terima kasih banyak. Zam, oh iya. Bismillah. Pesan-pesan buat Abdurrahman. Bagi pertama kali ketemu itu karena lupa sih di mana. Semuanya tahu-tahu udah diajak buat ke Haroj aja gitu. Diajakin kan jangan bilang siapa-siapa ya. Ente aja yang diundang. Oh ya, siap. Aja ini. Diangkat gitu. Kesan pertama, terus ada kesan lagi, kesan kedua. Kalau emang ngomong perlu ditapis dulu, jangan ditelan bulat-bulat gitu kan. Rancu. Soalnya nih Ana udah di lapangan futsal nih. Pas nonton kok sepi nggak ada. Fotonya foto sepatu tuh, foto sepatu tuh. Sepatu lama ya. Udah di lapangan futsal sepatu lama. Fotonya itu mulu. Ya, mudah-mudahan untuk Eman ya, insyaallah ukhuwah yang selama kita jalan di sini terus berlanjut kita sampai di Indonesia. Untuk Mas Subhan, masya Allah, mungkin pertama kali ketemu waktu itu, Ana rasa ini mahasiswa teladan ini. Prestasinya masya Allah banyak, udah sampai ke Pakistan, mewakili KSU sendiri dan menang acara lomba apa kemarin Pak? Dari United Nation gitu ya. Ana lupa tuh kemarin itu lomba apa Mas ya? Ngarang. Masya Allah, itu Masya Allah banyak contoh yang bisa dipelajari dari beliau, Masya Allah. Kalau untuk Azam, ini paling berat sih sebenarnya untuk Azam. Setiap kali anak ketemu bingung mau ngomong apa, dia diam, anak juga diam. Ada cuek banget juga kan. Dia diam, ya udah Anda juga diam, saya sama-sama diam gitu. Terakhir ya udah, habis gitu aja ketemu di ini di makam ya, Zam. Ya. Sama gitu ya. Gitu aja. Ya. Jadi itu aja sih. Memang cuman itu David sangat berkesan ya selama berinteraksi dengan beliau. Ya mudah-mudahan ukhuwah ini terus dapat terjalin gitu juga begitu sampai di Indonesia. Terima kasih. Bismillah. Secara umum aja dan singkat, mungkin untuk Bang Man sudah banyak dideskripsikan sama teman-teman. Yang paling diingat ya ketika kita maba ya, datang masih cupu-cupu culun. Yang mencairkan suasana ya sasarannya Bang Man. Nah, yang mudah bergaul dan anak pun belajar gimana sosialisasi dengan teman-temannya. Insyaallah banyak pelajaran yang bisa diambil dari beliau dan bisa diterapkan di kehidupan yang lebih baik. Kemudian Bang Subhan, ya periang, serius juga. Dan ketika bertemu pasti yang ditanya adalah kabar, gimana kabar antum? Dengan senyuman yang khas, insyaallah bakal dikenang. Gimana ya Bang? Gimana Bang Subhan? Selalu nanya kabar dan kehidupan kita sadar gimana. Sangat perhatian, masya Allah. Kemudian Bang Azam, belajar dari beliau pendiam tapi masya Allah visioner, tahu-tahu udah lulus ya. Pendiam tapi ngilang. Iya, diam menghanyutkan. Tahu lulus dia lebih cepat daripada teman-temannya yang lainnya. Kemudian pesan atau harapannya insya Allah pulang ke Indonesia bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar dan menyebarkan ilmu yang telah didapat di sini. Amin. Ini tuh bingung, bukan kesan apa? Nggak ada kesan sama sekali. Lupa apa kalahmu? Pernah dapat operan terbaik.
Habis ini mau ngajak kap ini. Langsung aja Kak. Mungkin langsung ke sana aja. Semoga ilmunya yang didapat di KSU dan bisa bermanfaat. Kita selalu terjalin ukhuwah di Indonesia. Mungkin itu aja. Peninggunya. Ya dari anak kalau untuk pesan dari Mas Aman dan Mas Subhan dan juga Mas Azam. Pesannya? Pesan dulu ya. Iya. Pesan ya kurang lebih sama. Karena ya karena anak pribadi juga bisa dibilang jarang bertemu dengan beliau-beliau. Mungkin bertemunya mungkin momen-momen berkumpul ataupun di lapangan dan di makam juga salah satu momen untuk bertemu beliau-beliau dan juga sempat kalau berbincang beliau-beliau juga. Dan untuk pesan insyaallah semoga ilmu dan pengalaman yang didapatkan di sini bisa berguna di dunia akhirat, berguna bagi bangsa dan negara. Kemudian agar selalu menjaga ukhuwah walaupun kita di Indonesia memateri KSU, insyaallah tetap selalu menjalin silaturahmi dan dimudahkan urusannya dan menjadi khusus di negara. Amin. Mungkin cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya anak terakhir, jadi kesimpulan aja ya. Masih ada Amin ya. Iya, saya kira juga teman-teman juga semua sudah menyampaikan bagaimana pesan dan kesannya. Saya sendiri juga sudah cukup lama bersama Aman, Subhan, juga Azam. Saya di sini juga dari akhir 2015, jadi mungkin udah sekitar 6 tahun bareng-bareng mereka, dan ada sangat banyak kesan yang muncul gitu ya, dan tidak bisa tentunya saya ungkapkan satu persatu, bisa jadi satu novel tersendiri mungkin. Tapi memang yang sangat menurut saya sangat terasa kehilangan adalah ketika kita dipisahkan oleh pandemi ya. Jadi kalau sebelum pandemi kita biasanya makan bareng gitu kan di makam, ya kita sering ketemu sama Subhan, sama Aman dan sebagainya. Semenjak pandemi ini kita jadi jarang ketemu, jarang ngobrol, sehingga barangkali ukhuwah juga mulai agak renggang. Dan saya juga bersyukur pada teman-teman Kamisa, sekarang sudah dimulai lagi Kamisanya, dan semoga dengan dimulainya Kamisa ini semakin mempererat ukhuwah kita ya. Kemudian untuk pesan, saya kira tadi juga sudah sangat banyak disampaikan oleh teman-teman dari pesan-pesan untuk mereka, dan dari saya juga kurang lebih sama. Mudah-mudahan tetap bisa istiqomah, terutama ketika teman-teman di sini kan yang lulus itu kan sudah mendapat gelar masing-masing ya. Ada yang di hukum, di Islamiyah, ada yang di Lugha dan lain sebagainya. Dan semoga mudah-mudahan ilmu tersebut bisa dimanfaatkan, bisa bermanfaat bagi umat, terutama umat Islam ya. Kemudian juga secara umum untuk Indonesia, dan walaupun barangkali nanti ketika balik ke Indonesia tidak menempuh atau tidak berada pada jalurnya, misalnya Aman mau fokus di bisnis gitu ya dan lain sebagainya, ya jangan dilupakan ilmu-ilmu yang sudah dapat di sini, tetap dibagikan barangkali dengan keluarga atau teman-teman dan sebagainya. Jadi jangan sampai dilupakan, semoga tetap berkah ilmunya. Amin. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Nanti belum loh, Min. Sambil nunggu satu nanti aja. Kesimpulan penting loh. Pesan. Udah disebut semua pesannya. Ya langsung saja pesan buat Bang Eman. Saya kira Bang Eman ini borok sekali pertama kali. Dia tanya kiai, pengen akrab, takut. Awalnya dia takut. Ya. Kena akrab malah kena prank terusan. Ayo men gak harus besoknya gak ada apa-apa. Terus
Pernah kemarin ngajak ke Fatha sampai 3 kali itu gak jadi-jadi itu. Besok Oh, Fatha, berarti bukan itu Mas, aja yang antum jangan wacana terus Mas. Intinya seringlah kena perangan. Orangnya seru banget. Tapi alhamdulillah sekarang nggak kerap. Terus kesan buat Ustadz Subhan apa ya? Intinya kalau Ustadz Subhan ketawa, Anda pasti ketawa. Coba ketawa Ustadz. Amin guys. Ya kalau Ustadz Subhan ini ketawa, saya pasti ketawa. Nular itu. Amin ya jelas. Mungkin itu aja, tapi orangnya apa ya? Waras sekali, banyak yang saya ambil dari Ustadz Subhan. Ya, dari adab juga, selain ilmu adab juga ada. Terus buat Mas Azam, saya akrab sama Mas Azam ini cuma semalam. Mas Azam bercuek. Semalam di mana? Nggak tahu ini. Sebelumnya sama Mas Azam kalau jumpa itu gak pernah nyapa Mas, gak pernah. Tapi lama kelamaan dia ngechat aneh, Min, langsung kenal dia. Ana boleh minta bantu gak? Buat istibanah itu kan, buat ini. Kebetulan yang di Mahat saya sendiri gitu. Oh, saya datang kemarin teh langsung kata dia. Malam. Oh, silakan Mas katanya. Ternyata langsung akrab malam itu langsung. Ya, sampai hari ini akrab alhamdulillah. Orangnya seru juga ya. MPS. Nggak kasih makan. Gak dikasih apa-apa ini. Ada banget. Tapi naik kelas kok. Mudah-mudahan. Project Sukron. Kemudian pesan bagi mereka, mudah-mudahan ilmunya yang didapat di kampus ini mudah-mudahan bermanfaat, berguna bagi bangsa dan negara. Kemudian pesan saya, jangan lupakan saya, la tansawni abadan ya. Meskipun sudah pulang ke negara, jangan lupakan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi Setelah itu, meskipun saya sangat mengenali beliau ya, lewat karyanya, bahkan sebelum ketemu putranya, 2 putranya di sini, jadi teringat itu kembali. Dan setelah tahu bahwa Bang Iman Abdullah ini putra beliau, Masya Allah ya, dan juga ada beberapa ada satu kakak ipar beliau ternyata dulu satu kelas dengan saya di Libya. Ya, tapi baru tahu kemarin sayang. Itu setelah saya bertanya ke Bang Iman kalau itu kakak ipar beliau. Jadi ya mudah-mudahan kedekatan ini akan terus bertambah dekat insya Allah meskipun kita jauh ya. Mungkin saya tidak sempat menyambung dengan bapak beliau almarhum, tapi mudah-mudahan terus bisa menyambung dengan Bang Iman putranya ya. Dan tentu tidak asing lagi ya, ada lembaga yang ditinggalkan sangat besar ya, insya Allah. Mudah-mudahan terus memberikan manfaat yang besar lagi untuk Islam dan juga kaum muslimin. Kalau di lapangan ya saya 11-12 dengan Bang Iman ya. Betul 11-12 ya. Ya yang mengumpulkan kita sering di lapangan, hampir tidak pernah absen. Waktu saya ya pernah satu tim ya? Waktu turnamen ya. Tapi kalah sama Abdullah.
ya turnamen pertama Kamisat atau PMI saat itu ya. Kaosnya masih ada. Tapi ya sekali lagi karena tinggal di luar ya, mungkin itu yang kemudian membatasi interaksi saya ya, khusus untuk Bang Eman dan juga untuk semua mungkin teman-teman yang wisata. Kalau mau jujur sih sebetulnya ingin terus ya ketemu papasan, tapi ya itulah jarak yang mungkin agak jauh ya. Tapi insya Allah perhatian, atensi atau doa-doa ya, mudah-mudahan di antara kita tidak terputus. Untuk Bang Suman juga demikian. Saya baru tahu ternyata satu pesawat dengan Bang Eman ya. Juga alhamdulillah kenal baik ya. Bertemu juga di beberapa majlis atau di beberapa liqa ya, pertemuan halaq-halaq sering juga. Dan memang salah satu kelebihan Allah berikan kepada beliau pembaca dan juga pemikir yang mudah-mudahan bisa dikembangkan ya. Apalagi sekarang beliau sudah lanjut S2 juga ya, sedang S2 juga ya. Meskipun tidak terlihat di lapangan, tapi pernah juga justru finalnya lawan Bang Subhan saya itu kalau nggak salah ya, memang ya. Oh ternyata dia mengalahkan kita. Ternyata ya suka olahraga juga ya, di samping suka membaca buku ya. Ya mudah-mudahan terus berkarya di Indonesia. Ya, tapi pesannya belum bawa kesan ya. Nanti kesannya satu paket saja. Kalau Bang Azam ini betul tadi saya dengar antum ya, yang bingung tadi ya. Jangan antum saya juga bingung. Karena emang Bang Azam ini jarang berkata-kata, menjaga lisan. Betul loh. Ya. Jadi sulit memang memulai pembicaraan. Dan satu lagi, siapa yang tahu? Kang Leon. Oh iya. Itu doakan. Terakhir ya sempat sering juga lah dengan Kang Leon. Tapi memang karakter seperti ini pada saat-saat yang pas sangat tepat lah. Tapi kalau lagi ngobrol berdua dan tadi sudah disebutkan, Masya Allah sudah selesai. Bukan seperti saya ketemu Bang Azam, kayaknya baru terakhir ngobrolin S2, rencana S2 terakhir di kantin. Oh itu tuh sebelum COVID ya. Dan selama COVID rupanya beliau ya akhirnya selesai juga ya, sudah finish dan layak mendapat MA ya, Master of Art ya. Dan memang terkadang dengan mengurangi bukan pergaulan ya, tapi interaksi yang berlebihan memberikan positif juga. Mungkin ini contohnya beliau. Ya, jarang ketemu tapi juga ternyata menyelesaikan targetnya. Karena ada juga yang Masya Allah rajin banget, tiap kamar diketukin ya. Masya Allah ketemu dan seterusnya ya. Tapi nggak ada di sini ya. Ini salah satu mungkin contoh bahwa kadang kita perlu mengurangi ya tadi untuk menyelesaikan targetnya ya. Baik secara umum pesan saya sama dengan yang lain ya. Tapi mungkin saya agak
pahit ya, cuma memang berat dalam arti mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan di sini. Dan ini saya terngiang-ngiang karena nasihat dari para dosen ketika mengingatkan misalnya berapa yang sudah mendaftar, kemudian berapa yang diterima. Saat itu sih dosen tuh mengingatkan jangan lama-lama, karena dengan lama-lama tuh sebetulnya kita itu menghalangi jatah orang gitu. Kan ada kesan seperti itu ya. Nah, benar juga, tapi ya yang harusnya selesai kemudian ganti dengan teman yang lain, ini kok lama-lama gitu. Cepet selesai ya. Iya. Tapi kemudian teringat akan tadi apa tanggung jawab yang sangat besar. Dan kita tentu sangat meyakini akan adanya apa pertanggungjawaban di hadapan Allah, kemudian juga catatan-catatan amal dan seterusnya, dan ini sejak dahulu mungkin. Ya sekedar mengingatkan saja dan juga memotivasi kita ke depan, karena memang rumusnya siapa yang bersyukur kan bertambah kan gitu ya. Syakartum la azidannakum. Jadi yang mungkin ini untuk saya pribadi dan semuanya ya. Dan terutama juga yang mau pulang, mensyukuri apa yang telah didapatkan, mensyukuri apa yang pernah dicapai, dan sebetulnya ketika ingat rasa syukur itu harus kita syukuri. Ketika orang ingat syukur ya, dan tidak kufur atau yang mengingkari, itu harus kita syukuri, dan syukur itu sendiri harus jadi nggak ada habisnya. Dan betul kalau kita hitung-hitung nikmat yang perlu disyukuri itu sangat banyak sekali tanggung jawab syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita makhluk yang sangat lemah, makhluk yang banyak juga kekurangan dan kesalahan. Dari setiap kesuksesan yang kita ukir ya, atau keberhasilan yang kita dapatkan, jangan lupa bahwa kita banyak juga kekurangan. Makanya ketika Rasulullah SAW telah paripurna menunaikan kewajibannya ya, dan telah maksimal 100% menjalankan misinya, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk makin banyak beristighfar. Dalam surat apa? An-Nasr kan? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah akan wafat itu, zikir yang banyak beliau baca itu subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, bukan doa kafaratul majlis, yang doa sujud. Ayo, ujungnya itu Allahumma ighfir, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfir. Subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfir. Itu yang sering beliau lantunkan di akhir hayat beliau, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini juga tentu untuk kita semua ya, karena kita emang ingin mengukir kesuksesan itu kan bukan di dunia saja kan, itu rupanya mungkin rahasianya. Kenapa ada perintah demikian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Agar kita ingat bahwa keberhasilan kita raih di dunia ini, ini benar satu nikmat, satu keberhasilan, tapi ada keberhasilan yang hakiki nanti, yaitu di akhirat. Ini tentu semakin mendorong kita dan memotivasi kita, karena orang yang dekat dengan Allah atau dengan akhirat, dia sesungguhnya lebih
termotivasi, lebih bersungguh-sungguh, lebih pencapaiannya lebih besar dan lebih jauh. Karena dia tahu bahwa dunia ini adalah untuk menyampaikan dia ke akhirat nanti. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Siapa yang ingin akhirat dengan ilmu, siapa yang ingin dunia dengan ilmu, dan siapa yang ingin dunia dan akhirat dengan ilmu. Artinya dia menjadikan dunia ini sebagai jembatan untuk akhiratnya. Ini tegang begini semuanya. Itulah bedanya kalau yang ngomong yang tua gitu ya. Nah, kuliah ini untuk saya pribadi dan semuanya ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehangatan malam ini ya. Sebelum nanti ditutup mungkin oleh Ustaz Azmi atau Ustaz Lutfi yang masih di kamar, kalau beliau